Baik, halo kawan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu tentunya untuk kawan UGM dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali rasanya hari ini saya Rian Dika Dityawan menemani kawan UGM semua di UGM Update edisi hari ini Selasa 1 Maret 2022. Nggak terasa ya, sudah masuk di bulan Maret tahun 2022. Yuk semua kita tetap disiplin protokol kesehatan ya, jaga jarak, jaga imun, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun dan selalu pakai masker dimanapun Anda berada ya. Jangan lengah karena COVID belum musnah. Di hari Selasa yang cerah ini melanjutkan episode Game Update mengenai bincang pasca sarjana. Kali ini 3 prodi favorit di Universitas Gadjah Mada hadir menemani istirahat makan siang Anda. 3 fakultas di klaster kesehatan ini akan memberikan informasi mengenai program pasca sarjana di fakultas mereka masing-masing. Seperti prodi yang ditawarkan, model seleksi, sampai dengan nanti gambaran kuliahnya, semua akan dijelaskan di UGM Update pada siang hari ini. Kita akan bahas semuanya di sesi UGM Update siang hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya di sini narasumber melalui sambungan Zoom meeting. Yang pertama dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, hadir langsung Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PSD. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Mas Adit. Baik, sehat selalu Pak Dokter ya. Ya, alhamdulillah sehat, Mas Adit. Ya. Siap, terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua yakni dari Fakultas Kedokteran Gigi. Hadir Ketua Program Magister Ilmu Kedokteran Gigi, Profesor Dr. Gigi Juni Handayani, MKes PSD. Selamat siang Prof Juni. Selamat siang, Mas Adit. Siap, sehat selalu juga Prof Juni ya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. selalu. Selamat juga untuk pengukuhannya beberapa waktu lalu Prof Juni. Selamat. Terima kasih, Mas Adit. Baik. Terima kasih Prof Juni dan narasumber kita yang ketiga hadir nanti akan membersamai kita juga di sini dari Fakultas Farmasi, Profesor Dr. Zulis Ikawati selaku Ketua Program Studi S3 di Fakultas Farmasi, nantinya akan bergabung bersama kita sebentar lagi ya. Saya rasa 3 fakultas menjadi favorit kita bersama ya. Mungkin bagi kawan UGM yang mungkin penasaran atau mungkin tertarik dengan 3 prodi yang kita hadirkan atau 3 fakultas yang kita hadirkan pada siang hari ini, boleh sekali silakan langsung bisa tanyakan di kolom chat, karena siang hari ini kita akan live stream di 4 platform media sosial resmi Universitas Gadjah Mada, baik di Instagram, YouTube, Facebook, dan kita juga akan live di Twitter. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan untuk 3 fakultas untuk siang hari ini boleh langsung ditanyakan secara langsung ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa istilahnya gambarkan kepada kawan UGM apa saja sih program studi untuk pasca sarjana tentunya, dan mungkin gambaran perkuliahan di program pasca sarjana Anda. Mungkin saya awali Dr. Hamim terlebih dahulu dari FKKMK, mungkin ada paparan yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Mas Adit. Iya, saya ini ada sedikit paparan ya, PowerPoint. Ya, apakah bisa ditayangkan? Siap, bisa, silakan Pak Dokter. Ya. Ya, terima kasih Mas Adit, teman-teman sekalian ya, kawan UGM. Ya, izin saya share screen di sini, sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai program sarjana program pasca sarjana di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ya. Oke ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, izin untuk share screen. Baik, ya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan kita mempunyai beberapa program studi ya yang cukup beragam, cukup banyak itu ya. Yang pertama adalah prodi doktor atau program studi doktor ilmu kedokteran dan kesehatan. Yang kedua adalah magister ilmu biomedik. Yang ketiga adalah Magister Ilmu Kedokteran Tropis, Magister Ilmu Keperawatan, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan, dan ini yang dalam proses adalah ada tanda bintang Magister Manajemen dan Kebijakan Kesehatan. Ya, tapi juga kami mempunyai sebenarnya banyak sekali program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Ada 21
program studi dokter spesialis dan 5 subspesialis. Jadi karena waktu yang luar biasa mepet, ini kita nggak bisa menyampaikan semuanya ya. Kita hanya mencoba untuk fokus ke prodi doktor dan prodi magister seperti itu. Langsung aja ya kita lihat beberapa hal yang terkait dengan prodi doktor dan prodi magister ini. Yang pertama adalah prodi doktor. Ini yang cukup banyak diminati. Jadi prodi doktor ini merupakan suatu prodi yang terdiri dari berbagai bidang ilmu biomedik, kedokteran klinik, serta masyarakat, kemudian kedokteran kesehatan, ilmu gizi kesehatan, dan ilmu keperawatan. Ini sangat ketat ya karena banyak risetnya. Jadi kuliahnya itu hanya 12 SKS kuliahnya. Kemudian disertasinya itu malah 28 SKS. Jadi mayoritas ini adalah merupakan penelitian kegiatannya seperti itu ya. Banyak sekali yang bisa kita lihat dari beberapa proses disertasi yang ada di prodi doktor ini itu ya. Nah, lama studi itu paling cepat 6 semester dan paling lama 10 semester ya, dan kita cukup ketat. Kita ada sistem lock dan unlock gitu ya untuk memonitor mahasiswa yang belum ujian komprehensif dan juga yang belum ujian tertutup, dikawal dengan sangat ketat ya, seperti itu. Ini konsep pendidikannya basic clinical research. Sekali lagi untuk prodi doktor itu kebanyakan riset, kuliah cuma 12 SKS, risetnya ya 28 SKS itu seperti itu. Ini kerjasamanya, ini kita ada double degree dengan Vrije University Amsterdam, Taipei University, Taipei Medical University di Taiwan ya, dan Kobe University dan Montpellier University dan Poitiers University di Prancis. Kita sudah mengirimkan mahasiswa ke sana. Ada perjanjiannya, dan kawan UGM yang tertarik nanti bisa ikut ya dalam program double degree tersebut. Saya kira itu ya beberapa highlight, dan ini adalah cara menghubunginya. Websitenya bisa dilihat, bagus sekali websitenya, dan juga ada beberapa email, akun Facebook, Instagram, bisa dilihat di situ. Ya, silahkan kawan UGM untuk melihat medsos ya dari prodi doktor ini ya. Yang kedua adalah prodi magister ilmu biomedik. Ini ada 8 peminatan ya. Anatomi, histologi dan biologi sel, biokimia, fisiologi, farmakologi, kedokteran molekuler, reproduksi manusia, dan parasitologi. Ini ada 8 peminatan ya. Silakan memilih mana yang menjadi bidang ilmu yang diminati di situ, dan nanti akan dibagi ke dalam bidang ilmu masing-masing setelah diterima. Gitu ya, setelah diterima baru dibagi-bagi ke situ ya. Ini keunggulannya luar biasa, ada banyak sekali penelitian yang bersifat biomedical science, tapi juga sifatnya adalah translasional. Ada banyak sekali topik yang di sini dikembangkan, dan ini kita mempunyai segala fasilitas dan juga alat-alat yang diperlukan untuk penelitian biomedik. Ini kecapai internasional dengan Montpellier, Mahidol, Universitas Putra Malaysia, dan juga Warsawa University. Silakan, ini sedang proses double degree. Ini belum ya, tapi sedang dalam proses double degree. Dan silakan nanti berhubungan dengan teman-teman pengelola prodi magister ilmu biomedik ini, silakan, baik itu melalui telepon, mau lewat WA dan sebagainya, silakan, atau email juga bisa. Yang ketiga adalah prodi magister ilmu kedokteran tropis. Ini sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang yang sedang ada pandemi COVID, ada penyakit infeksi tropis, imunologi dan biologi molekuler penyakit tropis, dan entomologi kesehatan. Begitu. Ini beberapa penelitian kerjasama dengan Mahidol, University Thailand, Swiss Tropical Public Health, dan juga Institute of Tropical Medicine di Antwerpen di Belgia. Itu. Nah, silahkan nanti ya dihubungi, nanti detailnya bisa dilihat di webnya, itu lengkap sekali. Ya, ada informasi mengenai berbagai hal termasuk kurikulum dan sebagainya. Kemudian program studi magister keperawatan ini sangat menarik ya, karena di FKMK itu ada keperawatannya, Jadi ini sangat unggul dalam bidang interprofessional education di dalam bidang keperawatan. Jadi ini kita di kedokteran ini sudah dengan keperawatan bergabung jadi satu ya, jadi sudah seperti ada kerjasama interprofessional education dan interprofessional behavior di situ. Kita sangat kuat ya, prodi sangat kuat di bidang palliative care, kemudian juga infertility nursing gitu, dan entrepreneurship. Jadi silahkan nih, menarik sekali nih kalau senang di bidang ini, silahkan daftar di prodi keperawatan atau magister keperawatan ini.
Ini kerjasamanya cukup banyak, ada Kobe University, Kochi, Chiba, Taipei dan sebagainya. Dan untuk yang Taipei itu ada kerjasama ya S2 joint degree dengan Taipei Medical University. Jadi menarik sekali nih. Kita mengirimkan setiap tahun beberapa mahasiswa untuk joint degree dengan Taipei Medical University. Silakan kontak ya di situ. Sama seperti tadi, bisa diklik websitenya. Silahkan nanti bisa langsung komunikasi dengan para pengelola di sana. Kemudian ilmu magister, ilmu kedokteran klinik, ini bukan spesialis ya, ini S2 ya, magister dia, yang khusus ya untuk latar belakang praktisi kedokteran dan kesehatan. Jadi dokter tapi tidak dalam proses spesialis dia mengambil S2-nya, sehingga nanti ketika lulus dia gelarnya adalah spesialis dan magister gitu ya, ada dua, artinya dia mempunyai dua kompetensi yang ditempuh saat bersamaan. Jadi namanya MSPBDS, jadi magister dan program pendidikan dokter spesialis jadi satu. Dan Iowa University, Maastricht dan juga Korea di Busan ya, Korea Selatan. Silakan nanti kontak dengan teman-teman di sana, bisa lihat Instagramnya, bisa lihat Facebooknya. Ini menarik sekali nih. Ya, ini karena dokter itu dapat 2 gelar nanti, MSPPDS, ya dapat spesialis tapi juga dapat magister. Gitu. Dan ini magister kesehatan masyarakat yang sangat kaya. Ini bidangnya banyak banget, ada 11 nih. Ada maternal and child health and reproductive health, public health nutrition, field epidemiology, health policy and management, health finance policy and health insurance management, hospital management, health informatics, health promotion and behavior, environmental health, occupational health, dan international health. Itu banyak sekali. Silahkan bisa dipilih yang mana. Ya, seperti itu. Ini kontaknya bisa dilihat di sana dan mereka sangat unggul sekali. Banyak sekali para guru besar di prodi IKM ini yang sekarang ada di Jakarta ya, untuk berperan aktif membantu pemerintah ya untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang kesehatan masyarakat. Jadi ini sangat unggul dan luar biasa. Nah, ini yang penting sebenarnya, yang ini ya Mas Adit ya, ini yang tadi yang banyak ditanyakan nanti ini daya nampungnya ini. Ya, mungkin kawan UGM akan mendaftar. Ya, ini yang pertama kami sampaikan bahwa untuk prodi doktor itu nanti cara masuknya atau syaratnya adalah wawancara, kemudian proposal dan penelitian. Tentunya dengan memenuhi syarat-syarat TOEFL dan TPA. Itu ya. Nanti kalau yang umum kan memang TOEFL TPA ya. TOEFL TPA dan ijazah magister. Kemudian ada syarat khusus, wawancara, proposal, penelitian. Nah, ini kemudian yang penting, tiap tahun kita menerima cukup banyak mahasiswa. Itu 60 mahasiswa. Nanti untuk gelombang 1 itu sudah dibuka untuk 25 mahasiswa. Untuk gelombang 2 35 mahasiswa. Meskipun nanti kalau gelombang pertama belum terpenuhi ya, itu bisa dilimpahkan ke gelombang kedua. Seperti itu ya. Jadi itu sangat variabel sekali. Sehingga nanti silahkan nanti kawan UGM ya melihat ini. Kalau tertarik bisa mendaftar, dan sekali lagi selain TOEFL TPA yang harus bagus ya, itu juga ada wawancara dan nanti juga harus mengirimkan proposal penelitian atau calon proposal penelitiannya. Ya, kemudian yang lainnya ada magister ilmu biomedik, itu daya tampungnya adalah 80. Ini banyak banget ini. 80, 40 di gelombang 1, 40 di gelombang 2, dengan catatan bahwa nanti kalau misalnya belum terpenuhi di gelombang 1, maka akan lempar ya ke gelombang 2 seperti itu. Kemudian magister kedokteran klinik. Ini cukup banyak ini ya. 50 cukup banyak karena ini mengelampung yang PPDS tadi. Harapannya akan banyak dokter-dokter yang ngambil spesialis tapi juga ngambil magister ya, sehingga ini lulusnya nanti yang tadi kami sampaikan dia spesialis tapi juga magister di situ. Wah, ini kelebihannya luar biasa ya. Kemudian kedokteran tropis itu 40 ya, 20 ya, silakan nanti ada wawancara di situ yang harus disiapin. Ya, itu yang harus kita siapkan juga. Kemudian IKM ini 125 daya tampungnya. Nah, cukup banyak ya, 50 di gelombang 1, 75 di gelombang 2, dan ada wawancara di situ. Nah, ini kalau wawancara disiapkan aja nanti ya. Bisa kira-kira ngintip wawancara itu apa ya artinya, yang soal-soal yang sering dikeluarkan itu ya, itu biasanya mengenai proposal penelitiannya seperti apa, dan nanti kalau sudah lulus nanti bagaimana, kemudian nanti motivasinya seperti apa, dukungan finansial ya, dukungan non finansial itu apakah sudah cukup,
apakah sudah ada pengalaman publikasi dan sebagainya, ini sangat menentukan. Juga pekerjaan di mana seperti itu, ini sangat diperhitungkan dalam saat wawancara. Gitu. Dan yang magister keperawatan itu 60 menerimanya, ya, ini 30 di gelombang 1, 30 di gelombang 2, ya, sehingga totalnya adalah 60. Nah, khusus untuk magister kebijakan dan manajemen kesehatan itu kita masih proses akreditasi minimal 3 kriteria. Jadi kita rencana membuka di gelombang 2 saja, ya, gelombang 2 saja. Gelombang 1 nggak nerima, hanya gelombang 2 saja, itu menerimanya kurang lebih 100 mahasiswa. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya Mas Adit ya, sedikit sekilas info mengenai ragam, kemudian syarat tes khusus, kemudian perkuliahan, daya tampung, dan juga kontak nanti tadi yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan ada yang tertarik, dan kami senang sekali ya untuk berkomunikasi dengan kawan UGM semuanya. Silahkan nanti kontak kami di masing-masing pengelola untuk kemudian bisa mendapat informasi yang lebih detail. Ya, mungkin itu ya Mas Adit dan kawan UGM semuanya yang bisa kami sampaikan, dan kami sangat senang kalau ada diskusi tanya jawab setelah kita menyampaikan informasi ini. Terima kasih sekali. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya. Sebenarnya ini dari apa yang sudah disampaikan Pak Dokter ini muncul banyak sekali pertanyaan Pak Dokter untuk FKKMK. Namun mungkin kita akan tahan dulu. Saya ingin menanyakan satu saja Pak Dokter, ada pertanyaan. Kan ini sudah banyak sekali program D4 yang istilahnya ya keluar begitu ya, yang sudah meluluskan juga. Kalau yang dari kebidanan ingin mendaftar S2 di FKKMK, apakah sudah ada jurusannya? Ya, terima kasih Mas Adit dan pertanyaannya. Jadi untuk kebidanan itu kita sedang proses membuka magister kebidanan. Ya, ini kami mohon maaf, kami belum bisa menerima mahasiswa di bulan Juli. Kemungkinan berarti tahun ini belum bisa ya? Bisa, kemungkinan tahun depan bulan Februari. Jadi kalau kawan UGM ini mau mendaftar ya di magister kebidanan, mohon bisa bersabar sampai di Februari gitu ya. Februari, karena itu ya prosesnya masih, dan ini masih juga seperti juga yang tadi magister KMK, ini masih akreditasi minimal 3 kriteria itu. Jadi seperti itu kami informasikan supaya nanti bisa paham lah bahwa memang seperti itu situasinya. Kemudian untuk D4 apakah bisa mendaftar? Wah, ini memang pertanyaan yang cukup menarik ya, karena memang banyak sekali lulusan D4 yang menginginkan untuk menjadi S2 karena teman kawan UGM ini mau mengajar gitu ya, mau jadi dosen ya. Kalau jadi dosen kan harus S2. Nah, ini kita sedang siapkan prosesnya. Kita masih berdiskusi dengan kawan-kawan semuanya bagaimana untuk menampung keinginan dari kawan UGM yang dari D4 kebidanan. Itu kita masih diskusikan. Jadi mohon bersabar, nanti kami informasikan karena ini masih dalam proses, dan terus terang kita belum bisa memberikan banyak informasi. Takutnya kalau nanti berubah itu ya. Nanti kalau udah fix saja nanti kita sampaikan, dan insya Allah nanti juga ada leaflet segala macam ya, untuk kalau memang betul sudah disetujui, kita akan diseminasi informasi kepada kawan UGM semuanya untuk menjangkau ke seluruh daerah. Demikian Mas Adit, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dokter informasinya. Jadi untuk tadi kawan UGM yang bertanya dari D4 untuk S2 ini sedang proses begitu dalam tanda kutip ya. Semoga tahun ini bisa, atau mungkin ya paling lama tahun depan begitulah ya, untuk bisa. Rencananya Februari tahun 2023 kita menerima, sehingga pendaftaran sekitar Desember mungkin ya. November atau Desember 2022 itu disiapkan saja ya. Baik, terima kasih Dr. Hamim untuk penjelasannya. Nanti kita akan lanjut untuk berbincang ngobrol bersama dengan kawan UGM ya. Sebelumnya ini sudah hadir bersama dengan kita semua di sini dari Fakultas Farmasi begitu ya. Hadir bersama dengan kita Profesor Dr. Zulis Ikawati Apoteker selaku Ketua Program Studi S3 di Fakultas Farmasi. Selamat siang Prof. Zulis. Selamat siang Mas Adit, selamat siang semuanya, Dr. Hamim, Bu Juni. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Prof. Zulis. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita semua di sini. Dan mungkin berikutnya saya ingin menuju ke FKG terlebih dahulu. Prof. Juni selaku Ketua Program Magister Ilmu Kedokteran Gigi, mungkin ada paparan yang ingin disampaikan mengenai ragam program studi atau seleksi, dan mungkin gambaran kuliah di Magister atau pasca sarjana Anda seperti apa. Kami silakan Prof. Juni. Terima kasih Mas Adit untuk waktunya.
Saya izin share screen ya. Nah, sudah nampak ya? Siap, sudah jelas, Prof. Juni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan UGM, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan sedikit tentang program studi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Jadi secara ringkas bahwa FKG memiliki 12 prodi, di mana 2 adalah S1, sedangkan yang lainnya adalah program pasca. Program pasca sarjananya di FKG UGM terdiri dari master ada 2, yaitu kita sebut S2 Ilmu Kedokteran Gigi, yang kebetulan saya ditugasi menjadi kaprodinya. Yang kedua adalah Prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi Klinik. Kemudian spesialis di FKG UGM ada 6, yaitu spesialis konservasi gigi, kemudian spesialis bedah mulut dan maksilofasial, spesialis ortodonsi, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis periodonsi, dan spesialis prostodonsi. FKG juga memiliki program doktor, terutama adalah doktor di bidang dental science. Jadi program pasca sarjananya dapat dikatakan untuk prosedurnya mulai dari penerimaan, kemudian seleksi, ini mengikuti dari UGM, baik waktunya, kemudian untuk seleksinya terdiri dari untuk spesialis, nanti akan ada wawancara, ujian tulis, juga nanti ada ujian semacam kompetensi, begitu. Kemudian untuk prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi, nanti ada wawancara dan juga nanti selain syarat-syarat lainnya yang ditentukan, baik ada TOEFL maupun TPA, nanti ini yang akan digunakan sebagai syarat administrasi. Kemudian program doktor juga mengikuti dari yang sudah dituliskan. Nanti kawan UGM bisa melihat di websitenya di FKG UGM ACID maupun nanti di umugm.ac.id. Ini sekilas tentang program pasca sarjana yang ada di kedokteran gigi. Kemudian sedikit karena saya ditugasi sebagai kaprodi di S2 Ilmu Kedokteran Gigi, saya sedikit mengenalkan tentang prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi. Jadi untuk prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi nanti secara profilnya nanti kawan UGM bisa menyaksikan melalui YouTube maupun link yang ada di fkg.ugm.ac.id. Nah, beberapa keunggulan, aktivitas keunggulan yang ada di prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi antara lain adalah ada joint thesis supervisi, kemudian ada international expert lecture, ada internship program. Nah, program ini mungkin kawan UGM setelah lulus S1 ya, biasanya nanti akan berpikir setelah lulus mau apa ya, begitu. Nah, di S2 Ilmu Kedokteran Gigi FKG UGM ini nanti akan dikenalkan dan akan kawan UGM bisa mendapatkan banyak sekali kompetensi yang nanti bisa kita sama-sama melihat di sini. Jadi biasanya kalau setelah lulus dokter gigi maupun ada di sini ya, nanti bisa dari Poltekkes ataupun dari S1 dari Hygiene Gigi, nanti adik-adik setelah lulus kira-kira mau ngapain ya, begitu. Nah, ini ada beberapa yang nanti kita bisa sampaikan. Jadi keuntungannya nanti menempuh di S2 ini, nanti adik kawan UGM bisa tadi ya antara lain disampaikan oleh
FKKMK bahwa salah satu persyaratan sekarang menjadi dosen adalah harus S2 ya. Jadi ini akan nanti mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang permasalahan, bagaimana pengembangan kemampuan riset dan analisis masalah, kemudian tentunya akan mendapat peluang lapangan kerja yang semakin luas ya, kemudian tentunya akan diikuti dengan posisi kerja dan gaji yang lebih tinggi, dan salah satunya adalah sebagai langkah awal untuk melanjutkan studi di program doktor. Kemudian untuk profilnya dari mata kuliahnya ini nanti akan ada mata kuliah dasar umum dan semester 2 mulai dengan mata kuliah keahlian dan pilihan, dan semester 3 sampai dengan semester 4 nanti akan ada tesis. Kami sampaikan bahwa di Prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi ini memiliki 4 peminatan, yaitu peminatan biomaterial, peminatan biologi mulut dan imunologi, peminatan manajemen pelayanan kesehatan gigi, kedokteran gigi pencegahan, dan promosi kesehatan gigi. Nah, tadi disampaikan untuk unggulannya salah satunya yang kami lakukan yaitu ada joint tesis supervisi nanti dengan nanti dari pembimbingnya atau pengujinya nanti dari mitra dari luar negeri. Beberapa di antaranya adalah seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian kita juga menyelenggarakan International Expert Lecture dengan nanti pembicara-pembicara expert baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, ini beberapa riset yang kami kembangkan. Jadi sesuai dengan roadmap riset yang ada di FKG UGM, dengan fokus risetnya adalah mengenai regenerasi, gerodontologi, manajemen pelayanan kesehatan gigi, pencegahan dan promosi kesehatan gigi. Selain itu, bahwa di Prodi S2 Ilmu Kedokteran Gigi ini, nanti ada program internship di WHOCC di Jepang. Jadi ini nanti mahasiswa diberi kesempatan untuk ke sana untuk program internship. Kemudian info lebih lanjut, kawan UGM nanti bisa kontak dengan saya atau ini dengan Mbak Dita. Kemudian tentunya lewat UGM ACED juga nanti akan lengkap informasinya. Dan untuk profil S2 Ilmu Kedokteran Gigi ini, kawan UGM bisa menyaksikan juga lewat YouTube terlampir. Demikian, terima kasih Mas Adit dan seluruh Bapak Ibu serta kawan UGM. Silakan kami tunggu untuk bergabung di FKG UGM, di Pasca FKG UGM. Semoga nanti lancar dan bisa menjadi bagian dari UGM ini. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Juni untuk paparan materinya, luar biasa sekali dari FKG. Banyak sekali juga yang bertanya untuk FKG. Mungkin saya sampaikan dulu salah satunya Prof. Juni untuk bisa dijawab. Untuk Prof. Juni, bagaimana cara belajar atau pembelajaran gambarannya di S2, S3-nya? Untuk profesi berapa lama dan berapa biayanya? Ini cukup kompleks juga pertanyaannya Prof. Juni ya. Ya, untuk profesi maksudnya adalah profesi dokter gigi? Mungkin yang dimaksud ya. Kalau profesi dokter gigi berarti dari S1 ya, dari S1 Ilmu Kedokteran Gigi masuk koas ya di profesi kedokteran gigi. Jadi untuk waktunya sebenarnya untuk profesi ini 2 tahun, sekitar 2,5 tahun ya bisa diselesaikan profesinya. Untuk biayanya untuk S1 baik dari S1 sampai profesi ini biayanya mengikuti UKT. Jadi kalau UKT sampai saat ini misalnya sesuai dengan penghasilan orang tua ya. Jadi kalau UKT-nya dari semester 1 kategori UKT 5 begitu ya, sampai ke profesi pun nanti akan tetap UKT 5. Begitu, tidak ada perubahan. Tetapi tidak tiba-tiba akan berubah begitu ya. Jadi UKT-nya akan tetap sama mulai dari semester awal sampai profesinya. Ya, kemudian untuk cara belajar ya. Jadi cara belajar di prodi S2 ya, S2
S2 dan doktor ya, bukan di apa spesialisnya ya. Jadi untuk materi pembelajarannya seperti tadi disampaikan bahwa di semester awal nanti akan ada kuliah ya untuk S2, ada kuliah di semester 1 sama 2, kemudian nanti 3 dan 4 nanti sudah mulai peminatan. Jadi peminatannya sesuai yang kawan UGM nanti apa tertariknya di minat apa, begitu. Kemudian tesisnya juga nanti akan mengikuti dari peminatan tersebut. Untuk program doktor juga sama, di awal ada perkuliahan di mana sesuai dengan minat apa riset yang akan didalami di semester awal ada perkuliahan, kemudian nanti dilanjutkan dengan risetnya. Dan perlu saya sampaikan, dapat dikatakan bahwa prodi S2 dan S3 di kedokteran gigi kategorinya adalah tepat waktu. Jadi kalau kurikulumnya disebutkan adalah 2 tahun untuk S2 dan S3 disebutkan tadi ya kurikulum sesuai kurikulumnya dapat dikatakan kita sudah S3 pun ya yang sampai saat ini kadang-kadang disebutkan bahwa lulusnya lama begitu. Tidak, kalau di S3 kami bisa lulus tepat waktu. Gitu. Dan kadang-kadang lebih cepat malah. Ya, terima kasih Mas Adit, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Prof. Juni untuk paparan dan juga penjelasannya terkait dengan pertanyaan yang tadi ya. Semoga kan UGM yang tadi bertanya mengenai cara belajar dan juga mungkin biaya kuliahnya untuk profesi, semoga terjawab tadi untuk Prof. Juni ya. Baik, terima kasih Prof. Juni dari FKG, dan mungkin berikutnya saya ingin beranjak terlebih dahulu ke Fakultas Farmasi, Prof. Zulis. Silakan untuk bisa memberikan paparan mungkin sekedar gambaran di fakultas Anda pasca sarjananya seperti apa, lalu mungkin ada ragam seleksi dan program studinya yang ingin disampaikan. Kami silakan Prof. Zulis. Oke. Baik Mas Adit, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memperkenalkan tentang prodi kami, yaitu program studi yang ada di Fakultas Farmasi UGM. Sebentar, mohon maaf, saya sharing screen saya. Sebentar. Ya, sudah bisa terlihat ya, Mas? Sudah, ya, Prof. Maaf ya. Jadi saya mewakili teman-teman Kaprodi yang lain di program Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Jadi di Fakultas Farmasi untuk program S2 kita memiliki atau kami memiliki 3 macam magister, yaitu adalah program magister manajemen farmasi, kemudian program studi magister farmasi klinik, program studi magister ilmu farmasi, dan 1 program doktor yang dinamakan program studi doktor ilmu farmasi. Nah, adapun untuk masing-masingnya, jadi untuk S2 dulu ya, jadi kami memang membawakan semua program studi yang ada di pasca yang ada di Farmasi UGM. Untuk magister manajemen farmasi ini memang spesialisasinya adalah ke arah manajemen farmasi, di mana input mahasiswanya adalah sarjana di bidang ilmu farmasi atau bidang ilmu lain yang berkaitan. Jadi kami pernah memiliki juga dari ekonomi tapi ingin mendalami ke arah farmasi begitu, manajemen bidang farmasi itu bisa diterima. Jadi sarjana bidang ilmu farmasi maupun bidang ilmu yang berkaitan dengan masa studi 2 tahun. Dengan beban studinya adalah 43 SKS. Perkuliahan, kemudian ada tugas akhir juga. Ya, kemudian untuk akreditasinya kami semuanya adalah terakreditasi A. Maaf ya, sebentar. Kemudian yang kedua adalah program studi magister farmasi klinik. Di sini juga kami spesialisasinya adalah farmasi klinik, yaitu bidang kefarmasian yang ke arah pasien. Kalau tadi manajemen farmasi, maka ini ke arah pelayanan, di mana sebagai inputnya adalah bidang farmasi juga, dan diutamakan adalah apoteker. Jadi apoteker
yang sudah bisa nanti berpraktek sebagai apoteker ya. Jadi syaratnya seperti itu dengan masa studi 2 tahun, beban studinya adalah 44 SKS. Kemudian gelarnya nanti adalah magister farmasi atau magister farmasi klinik ya. Di sini semuanya sudah terakreditasi A. Magister ilmu farmasi di sini adalah bidang sains. Jadi kami punya ada 3 tadi adalah untuk manajemen, kemudian klinik, dan sains farmasi. Di sini masukannya adalah sarjana bidang ilmu farmasi atau bidang ilmu lain yang berkaitan dengan masa studi 4 semester, juga sekitar 42 SKS. Gelarnya nanti adalah Master of Pharmaceutical Science atau MPharmacy. Semuanya sudah terakreditasi A juga. Dan kemudian yang terakhir adalah program doktor. Nah, ini kebetulan saya sendiri sekarang sebagai pengelola atau ketua prodi doktor, di mana kami akan menerima masukan mahasiswanya adalah magister di bidang ilmu farmasi ataupun bidang ilmu yang lain yang berkaitan. Jadi mahasiswa kami ada juga yang waktu itu ada yang dari biologi, ada dari kehutanan, begitu yang ingin mendalami tentang kefarmasian, begitu. Masa studinya adalah 3 tahun. Dan kami untuk tahun ini membuka 2 program pendidikan, yaitu program reguler dan program by research. Untuk program reguler kami ada sama-sama 46 SKS, tetapi untuk perkuliahannya ada 12 SKS, yaitu mata kuliah umum 4, pendukung disertasinya 8 SKS. Selebihnya adalah untuk disertasi 34 SKS. Untuk program by research kita akan sedikit berbeda, di mana mata kuliah adalah hanya 6 SKS, yaitu mata kuliah umum 4, pendukung disertasinya adalah 2 SKS. Ini sesuai dengan peraturan rektor juga terkait dengan pembelajaran by research ya, yang memberikan mata kuliah tetap ada sekitar 6-9, untuk prodi kami adalah 6 SKS. Penelitiannya totalnya adalah 40 SKS. Dan kami juga sudah terakreditasi A, Lampetekes ya, jadi semua program studi pasca di Fakultas Farmasi UGM sudah terakreditasi A. Adapun secara umum ya, keunggulan kami adalah dengan pengampu yang berkualifikasi S3 dan profesor serta lulusan dari berbagai pendidikan universitas di dalam dan luar negeri. Kemudian kami memiliki fasilitas yang lengkap. Kebetulan alhamdulillah tahun ini kami memiliki gedung baru namanya Advanced Pharmaceutical Science Learning Center. Ini 8 lantai ya, nggak kalah sama kedokteran ini kita. Ya, jadi kita sudah punya gedung baru dan juga tentu saja akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, di mana 80% penelitian tesis terintegrasi dengan proyek penelitian dosen dengan luaran publikasi adalah berbagai jurnal internasional bereputasi. Kemudian juga biaya penelitian sebagian besar diperoleh dari berbagai hibah ya. Jadi mahasiswa kami, karena dosen kami juga cukup aktif untuk memiliki hibah-hibah penelitian, sehingga juga banyak hibah-hibah penelitian ini mensupport dari biaya penelitian mahasiswa. Dan juga 90% dari pengabdian masyarakat ini bisa menghasilkan produk-produk yang mendapatkan hak cipta ya, hak atas kekayaan intelektual. Jadi staf pengajar kami berbagai lulusan dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri ya, termasuk universitas yang tinggi terbaik di dunia. Dan kemudian untuk kegiatan pembelajaran, jadi memang setiap prodi ada sedikit spesifikasi, misalnya ada yang untuk magister farmasi klinik misalnya ada pembelajaran klinik yang harus melakukan semacam praktek di rumah sakit seperti itu. Tapi untuk yang lain mungkin hanya perkuliahan dan lebih banyak kepada teori dan kuliah begitu ya. Ada juga yang di laboratorium. Jadi metode pembelajaran secara umum adalah case based, kemudian project based learning, kemudian ya ceramah tanya jawab, presentasi diskusi. Kegiatan lain ada pengabdian masyarakat, kuliah tamu dari dalam dan luar negeri, diskusi bahasa Inggris, kemudian short course, seminar nasional internasional, joint thesis supervision juga kami lakukan dengan beberapa mitra dari universitas di luar negeri. Ini adalah beberapa fasilitas kami, di mana ada student center, kemudian juga ruang untuk lab, laboratorium penelitian, kemudian perpustakaan, sport center, dan berbagai fasilitas yang mendukung pembelajaran. Adapun untuk laboratorium penelitian, di Fakultas Farmasi kita ada 4 departemen, yaitu Departemen Farmastik, membawai 3 laboratorium, kemudian Pharmaceutical Biology, jadi Departemen Biologi Farmasi membawai 2 laboratorium, kemudian Departemen Kimia Farmasi atau Pharmaceutical Chemistry ada 3 laboratorium,
Dan yang keempat adalah farmakoterapi dan clinical pharmacy department, ini membawa 2 laboratorium. Sehingga para mahasiswa bisa memilih sesuai dengan minatnya, mereka akan bekerja di laboratorium yang mana. Dan secara khusus kami memiliki laboratorium yang terpadu yang namanya Advanced Pharmaceutical Sciences. Ini adalah laboratorium yang bukan di bawah departemen, tetapi dia adalah langsung di bawah fakultas, yang biasanya banyak juga penelitian-penelitian kerjasama dan juga penelitian-penelitian terutama untuk tingkat pasca sarjana. Ya, ini adalah beberapa penelitian yang masih tetap berjalan selama masa pandemi dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan kami juga banyak memiliki kerjasama penelitian dengan industri, lembaga riset, institusi pendidikan yang lain. Ini seperti kami mengirimkan salah satu mahasiswa kami, program Magister Ilmu Farmasi, bekerjasama dengan Dexa Laboratory untuk Biomolecular Sciences. Mereka sedang melakukan penelitian di sana. Kemudian juga penelitian di NICE ya di Jepang, kemudian juga di beberapa tempat yang lain. Kemudian untuk pembelajaran klinik atau terutama untuk Magister Farmasi Klinik, kami juga sebelum pandemi ya, kami sempat mengirimkan ke beberapa hospital di luar negeri untuk memberikan wawasan seperti di Malaysia, dan juga banyak kami mendapatkan beasiswa dan dana hibah penelitian dari berbagai sumber. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan akademik yang ada di Fakultas Farmasi dari ketiga prodi dan 1 program doktor ya. Jadi kami gabungkan jadi 1. Ini adalah waktu di rumah sakit, ada pembelajaran klinik, kemudian ini waktu di Thailand, ya ada pembelajaran klinik juga, kemudian seminar dan berbagai kegiatan yang lain, termasuk juga kegiatan pengabdian masyarakat. Waktu itu masih sempat dilaksanakan secara luring, tapi selama masa pandemi kami juga tetap melakukan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara online begitu. Karena pengabdian masyarakat juga menjadi concern kita juga untuk tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ya dari ilmu kita. Ya ini contohnya kami juga setiap ada wisuda kita adakan acara pelepasan wisuda untuk pasca sarjana. Dan ini adalah beberapa informasi singkat dari masing-masing. Jadi nanti ini sudah kami edarkan juga di berbagai media sosial. Ini untuk manajemen farmasi, ini untuk farmasi klinik, kemudian ini untuk ilmu farmasi dan program doktor. Semua informasi yang minimal ada di sini terkait dengan persyaratan, kemudian yang paling banyak ditanyakan mungkin biaya gitu ya. Jadi kalau untuk Magister Manajemen Farmasi biayanya adalah 15 juta rupiah saja per semester. Kemudian untuk Magister Farmasi Klinik sedikit lebih mahal karena memang tadi ada pembelajaran klinik yang harus mengirimkan ke beberapa rumah sakit dan kita banyak aktivitas semacam itu sehingga 17 juta rupiah. Kemudian untuk Magister Ilmu Farmasi 15 juta. Dan untuk doktor adalah 17 juta rupiah per semester. Informasi-informasi lengkap sudah kami sajikan juga linknya. Jadi nanti kami hanya membuka 1 kali dalam 1 tahun, Mas Adit. Jadi hanya 1 entry dalam 1 tahun adalah di semester gasal. Sehingga untuk semester ini atau tahun ini ya kami sedang membuka nih mulai tahun hari ini ya gelombang 1 Maret sampai 29 Maret. Kemudian nanti gelombang kedua bulan Mei 10 sampai 14 Juni ya akan dibuka. Adapun kapasitasnya adalah untuk MIF kami menerima 30 mahasiswa per tahun. Untuk manajemen farmasi adalah 30 mahasiswa juga per tahun. Untuk farmasi klinik 40 mahasiswa per tahun. Dan untuk doktor ilmu farmasi kami menerima 30 mahasiswa untuk program reguler dan 10 mahasiswa untuk program by research. Ya, demikian yang bisa sampaikan. Ini adalah link yang bisa diakses untuk masing-masing program studi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zulis untuk paparannya. Saya tertarik sebenarnya di poin kalau misalnya di Magister Ilmu Farmasi atau Manajemen Farmasi dan lain sebagainya, itu ada persyaratan bidang ilmu lain yang masih relevan begitu ya. Kalau misalnya saya bukan dari farmasi atau mungkin bukan dari kampus yang UGM, saya jadi non UGM, berpengaruh nggak nantinya terhadap seleksi penerimaan dari luar UGM ya Mas Adit ya? Hampir sebagian besar justru malahan dari luar UGM kami mahasiswa kami, karena mahasiswa kita sendiri dari UGM
pengennya lebih tinggi lagi Mas Adit, kebanyakan tak keluar negeri atau kemana bekerja begitu ya. Jadi kami menerima both ya, dua-duanya, baik dari mahasiswa UGM maupun dari luar UGM. Terutama mereka yang terutama yang penting adalah yang memenuhi persyaratan, yaitu terakreditasi A atau B, itu ya, sesuai dengan persyaratan kami gitu. Baik, terima kasih Prof. Zulis penjelasannya. Saya ingin menuju ke Pak Dokter dulu nih. Pak Dokter, ini ada salah satu kawan UGM yang bertanya terkait dengan apakah bisa jika masih koas atau sedang menunggu UKM PPD mendaftar di S2 atau harus menyelesaikan UKM PPD dulu? Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih. Ini satu hal yang sangat menarik ya, yang sering ditanyakan seperti itu. Karena sebenarnya prodi dokter, jadi prodi S1 kedokteran itu mempunyai program intercalated study ya. Tapi ini memang banyak masalah ya, karena memang pendidikan dokter itu kan memerlukan fokus yang tinggi dan juga pendidikan di rumah sakit jejaring. Ya, jadi banyak yang keluar kota dan ada di sana untuk menyelesaikan profesi ataupun juga internship. Nah, ini yang juga sedang proses yang kita sebut sebagai fast track ya. Ini kita belum bisa membuka prodi tersebut, bukan prodi tapi program. Kita belum bisa membuka program fast track dari S1 ke S2. Itu sebenarnya yang kita lakukan ya. Tapi ini menarik ya, ini saya kira dalam waktu udah lama lagi coba akan kita fasilitasi untuk hal seperti ini. Tapi sekali lagi kita belum membuka program ini. Mungkin dalam waktu dekat ya. Nanti kita akan pastikan bahwa adik-adik yang internship ini itu bisa ada peluang ya, ada peluang untuk S2. Ini perlu kita bicarakan dengan banyak pihak ini. Kan tidak mudah karena ini selesai bekerja itu ya. Jadi kita harus berhitungan juga kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Gitu, karena kalau direktur rumah sakit tahu bahwa ini menempuh S2, nah ini bisa lain lagi ceritanya seperti itu. Ya, itu yang kita harus bicarakan dengan baik ya, dengan semua rumah sakit jejaring terutama. Itu yang sampai sekarang belum ada kesepakatan yang diperoleh. Tapi ini terima kasih sekali. Saya kira ini salah satu program yang memang kita rencanakan, namanya program fast track. Ya, jalur cepat itu ya, jadi tidak usah nunggu selesai internship dan sebagainya, tapi udah bisa diproses di situ. Jadi itu ya, kita menunggu aturan akademik yang memungkinkan untuk itu. Ini kayaknya ini kita perlu bicara dengan banyak orang ini ya, kalau akan membuat suatu program yang membolehkan dokter internship itu mengambil S2. Begini itu ya, Mas Adit dan tadi penanya dari kawan UGM. Terima kasih sekali, saya kira itu sangat menginspirasi dan kita sedang berusaha untuk itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Hamim untuk penjelasannya. Prof. Juni, ini dari FKG juga ada pertanyaan dari kawan UGM. Ini agak mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi disampaikan ke Prof. Zulis. Saya bukan dari FKG untuk S1, tapi saya berminat untuk bisa menjadi dokter gigi spesialis anak. Apakah bisa? Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi melanjutkan untuk spesialisnya di FKG ya, meskipun S1-nya bukan dari FKG. Yes. Bisa sekali, maksudnya bukan dari UGM maksudnya? Bukan dari UGM dan bukan S1-nya dari FKG begitu? Oh, kalau S1-nya bukan dari FKG, persyaratannya dokter gigi ya Mas ya, untuk menjadi spesialis kedokteran gigi anak. Jadi persyaratannya harus dokter gigi. Tapi kalau S1-nya bukan dari UGM bisa sekali. Tapi S1-nya persyaratannya adalah dokter gigi. Harus dokter gigi dulu ya? Iya, dokter gigi dulu untuk meneruskan menjadi spesialis. Gitu. Berarti kalau yang dari awal prodinya bukan dokter gigi FKG, mungkin bisa S1 FKG dulu begitu ya? Kalau awalnya S1-nya bukan dokter gigi, mau meneruskan spesialisnya, berarti ya S1-nya harus mengambil dokter gigi dulu, Mas. Karena ini profesi, Mas. Jadi persyaratannya harus profesi dokter gigi dulu. Begitu. Ya.
Terima kasih Prof. Juni untuk penjelasannya. Dari farmasi ini juga ada pertanyaan terkait dengan salah satunya apa saja persyaratan untuk bisa mendaftar di program Magister Ilmu Farmasi MIF. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi persyaratan pertama tentu adalah kita ada persyaratan administratif yaitu TOEFL dan TPA. Untuk TOEFL itu minimal adalah 450 atau kalau ASEP itu 209. Kalau untuk TPA-nya minimal 500. Itu yang pertama. Selanjutnya nanti akan ada proses seleksi wawancara. Jadi asal lolos wawancara ya saya kira bisa diterima. Jadi pertama cegatannya itu di TPA dan TOEFL dulu nih, seleksi administratif, dan kami memang cukup ketat untuk menerapkan di awal begitu. Ya. Terkait dengan perkuliahan, Prof. Zulis, apakah nantinya pengantar pakai bahasa Indonesia saja atau bilingual atau mungkin full dalam? Sementara ini masih full bahasa Indonesia, tetapi pada Magister Farmasi Klinik kemarin kita ada satu mahasiswa juga dari asing karena kita mendapatkan foreign student juga, jadi kadang ada yang mix begitu. Cuman secara resminya memang masih dalam bahasa Indonesia. Gitu, ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sama saya lemparkan juga ke Dr. Hamim. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan persyaratannya, Dr. Hamim, karena mungkin kalau di FK cukup banyak juga persyaratan, mungkin dengan mohon maaf buta warna juga akan berpengaruh nantinya dan lain sebagainya. Mungkin ada persyaratan yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Pak Seri dari kawan-kawan semuanya. Untuk persyaratan bisa diakses ya secara umum di ugm.ac.id, ya, itu ada di sana, ada untuk pasar sarjana. Kemudian yang penting memang tadi sudah disampaikan Prof. Yulis bahwa salah satu kriteria yang cukup menentukan adalah TOEFL dan TPA. Jadi yang TOEFL-nya kalau program magister itu TOEFL-nya minimal 450, TPA-nya 500. Untuk program doktor maka ini lebih tinggi lagi syaratnya. TOEFL-nya minimal 500, kemudian TPA-nya 550. Ini mohon dipersiapkan karena kadang-kadang sudah kalah duluan gitu ya sebelum bertanding itu ya, sudah kalah dulu karena TOEFL dan TPA tidak memenuhi syarat. Jadi itu yang penting di situ. Kemudian memang ada beberapa prodi yang mensyaratkan buta warna, ada yang tidak masalah ya. Misalnya prodi magister IKM misalnya, itu kan tidak perlu bebas buta warna karena mereka. Tapi kalau prodi tertentu seperti ilmu biomedik misalnya, nah itu kita bekerja dengan berbagai reagen ya, mestinya kita lihat betul ya kalau buta warna apakah seperti apa buta warnanya, yang ringan, yang berat atau yang apa. Jadi kalau misalnya memang tidak memungkinkan ya kita itu akan kalah bersaing dengan yang lain yang tidak buta warna. Seperti itu ya, Mas Adit ya. Kemudian tadi ada juga wawancara, saya kira hampir semua prodi ada wawancara. Sekali lagi dipersiapkan betul wawancara ini untuk ditanya mengenai berbagai hal ya, motivasi, dukungan finansial, dukungan non akademik, kemudian riwayat pekerjaan dan sebagainya. Itu tolong disiapkan. Di samping juga tentu disiapkan juga proposal, kira-kira apa sih risetnya gitu ya, apa risetnya yang kira-kira akan ditempuh gitu ya, yang lebih siap itulah yang lebih mungkin diterima. Kalau nilainya sama bagusnya, maka tentunya wawancara akan memberikan nilai yang lebih bagi mereka yang proposalnya lebih siap. Ini khususnya untuk prodi doktor yang S3, persiapan untuk penulisan proposal disertasi itu menjadi sangat penting sekali ya. Ini bobotnya sangat tinggi pada saat wawancara penerimaan mahasiswa baru. Ya demikian kira-kira Mas Adit ya. Jadi untuk kawan UGM silahkan disiapkan betul. Jadi terutama itu ya, untuk TOEFL dan TPA karena banyak yang tersandung di situ, banyak yang tidak berhasil di fase itu ya. Ya terima kasih Mas Adit. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hamim penjelasannya. Sama juga mungkin untuk Prof. Juni terkait dengan persyaratan di beberapa prodi Anda, dan ada satu pertanyaan juga ini Prof. Juni. Untuk S1 saya tempuh di luar negeri, apakah ada persyaratan khusus untuk bisa mendaftar pasca sarjana di FKG? S1-nya di luar negeri, pasca sarjananya apakah mau di UGM gitu ya, mungkin di FKG-nya UGM. Ya, di FKG UGM. Untuk di luar negeri, jadi kalau mendaftar di pasca sarjana, misalnya di S2 ilmu kedokteran gigi ya, saya contohkan demikian ya,
nanti tetap persyaratan mengikuti ya dari UGM CID. Kemudian kalau dari luar negeri, kami juga menerima mahasiswa asing saja kami menerima, sehingga untuk lulusan luar negeri tentunya kami menerima. Demikian Mas Adit. Oke, terkait dengan persyaratan mungkin di prodi Anda atau mungkin di program Pascasarjana apa saja? Apakah ada yang terkhusus misalnya? Kalau secara administrasi sama ya, seperti yang disampaikan, ada TOEFL, TPA itu harus dipenuhi dulu ya Mas ya. Ini, jadi persyaratannya sudah dituliskan, TOEFL-nya minimal misalnya S2 ya, yang S2 ilmu kedokteran gigi itu 450, kemudian TPA-nya juga ya nanti dituliskan demikian. Jadi itu dipenuhi dulu, begitu. Jadi itu syarat administrasi secara umum demikian. Begitu. Cuma nanti begini, apabila nanti dari prodi yang misalnya S1-nya sangat tadi seperti disampaikan ya, kalau misalnya prodinya jauh begitu ya, ada beberapa nanti di sana juga dituliskan, mungkin ada program di mana nanti ada istilahnya matrikulasi, demikian. Hanya itu. Demikian Mas. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Juni untuk penjelasannya. Sebelum saya mungkin berlanjut menuju ke pertanyaan berikutnya, dari farmasi juga ada pertanyaan. Ini tadi sebenarnya yang ada prodinya hanya satu sepertinya Prof. Julis. Ini pertanyaannya, apakah perbedaan farmasi industri dengan farmasi klinis Prof. Julis? Oke, ya sekali saya ulang lagi ya Mas Adit ya. Jadi di program Pascasarjana Farmasi S2 itu ada 3, manajemen, kemudian manajemen farmasi, farmasi klinik, dan ilmu farmasi. Jadi nggak ada yang industri, nggak ada yang secara khusus. Ilmu farmasi itu lebih ke pharmaceutical science begitu. Jadi ilmu pengembangan obat, drug discovery seperti itu. Sedangkan farmasi klinik itu lebih ke pelayanan. Jadi nanti lebih kepada tadi praktek di rumah sakit, mendampingi dokter, mengevaluasi pengobatan seperti itu. Jadi memang di bidang farmasi itu ada 2 branch besar ya, ada 2 cabang besar dalam pekerjaan. Bidang yang membuat obatnya, jadi memformulasikan, menemukan seperti itu. Lalu ketika obat sudah jadi, kan obat harus dipakai nih. Nah, bagaimana cara penggunaannya yang tepat sampai tercapai efek yang diinginkan seperti itu, mengamati penggunaan obatnya, pelayanan. Jadi 2. Jadi farmasi klinik ke arah pelayanan, sedangkan farmasi sains atau ilmu farmasi itu masuknya di drug discovery. Kalau industri bisa masuk di situ. Jadi industri farmasi kalau terkait dengan pengembangan obat seperti itu bisa masuk di farmasi sains begitu atau magister ilmu farmasi. Baik, terima kasih Prof. Julis. Jadi kalau misalnya mengacu pertanyaan tadi, yang ada di farmasi UGM hanya farmasi klinis ya. Kalau farmasi industri tidak ada yang spesifik begitu ya Prof. Julis ya? Iya, jadi kami manajemen farmasi, farmasi klinik, dan ilmu farmasi atau pharmaceutical science. Siap. Baik, terima kasih penjelasannya Prof. Julis. Saya ingin ke Dr. Hamim lagi. Dr. Hamim, ini ada pertanyaan juga dari kawan UGM. Izin tanya untuk Dr. Hamim, bagaimana prospek beasiswa untuk program doktor di FKKMK UGM? Saya non-dosen. Iya, terima kasih Mas Adit. Jadi ya ada beberapa sumber beasiswa sebenarnya ya. Kalau yang dari Kementerian Kesehatan, ada juga itu beasiswanya dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang dari dosen ada dari Budi DN ya, beasiswa unggulan untuk dosen dalam negeri itu ada juga. Dan untuk yang masih fresh graduate, yang non dosen itu masih ada dari LPDP, masih memungkinkan untuk itu ya. LPDP itu cukup kompetitif ya, tapi kalau misalnya bisa tembus maka lumayan ya, dapat namanya allowance-nya, allowance-nya cukup tinggi itu. Nah itu yang sering ditawarkan ke mahasiswa S3 dan kita bisa apply ke situ. Ada juga beberapa beasiswa yang dari pihak swasta, tapi ini lebih jarang, jadi lebih kompetitif karena seatnya cuma sedikit dan ini tidak setiap tahun ada yang dari swasta ini. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya Anda kalau ini bukan dosen ya atau fresh graduate, itu biasanya LPDP mau buka-bukaan awal ini. Ngejar gelombang 1 biasanya. Tahun lalu itu seperti itu. Jadi ngejar gelombang 1. Jadi siap-siap aja untuk LPDP dan disiapkan betul karena memang ini sangat kompetitif ya. Kita tahu bahwa LPDP ini favorit ya di kalangan teman-teman yang non dosen atau yang fresh graduate. Ya mungkin itu saran saya Mas Adit ya. Jadi silakan nanti ya disiapkan untuk
LPDP. Mudah-mudahan nggak lama lagi buka. Jadi pengumumannya Dokter Hamim boleh nyambung sedikit. Silakan. Jadi kemarin juga udah mulai banyak yang nanya bagaimana untuk mendapatkan LOE begitu. Karena untuk LPDP itu kan harus menyertakan LOE dari universitas atau apa LOE-nya ya sudah diterima. Nah, kami sampaikan bahwa ya kalau mau mendapatkan LOE harus ikut prosedur ini dulu, harus ikut pendaftaran dulu sampai diterima, sampai dinyatakan lulus baru bisa dapat LOE. Jadi sebelum itu ya nggak bisa gitu. Dan tingkatnya adalah universitas ya. Jadi kita nggak bisa prodi menerbitkan sendiri, nggak bisa juga. Ya. Iya, terima kasih Prof. Julis, betul ya bahwa LPDP itu berdasarkan LOE. Oleh karena itu silakan di gelombang 1 ini dikejar dulu ya. Gelombang 1 ya, nanti sambil menunggu bukaan LPDP. Jadi nanti ketika sudah pengumuman diterima, LPDP juga proses nanti bisa terbantu. Seperti tadi sudah disebutkan Prof. Julis, kalau kadang-kadang kita kelewatan gitu ya. Kita kelewatan itu kalau nunggu gelombang 2 kelewatan nanti ya. Jadi gelombang 2 itu baru dikasih LOE itu bulan Juli ya, mendekati Juli, itu padahal LPDP itu sudah selesai saat itu ya, sudah close ya, jadi tidak ngejar. Jadi sekali lagi ya, makasih Prof. Julis mengingatkan bahwa tolong gelombang 1 ya, yang LPDP ini harus sudah benar-benar menyiapkan untuk itu ya. Kiraan April ya Dok ya. April ya, karena seleksi ini kan nanti bulan Maret itu ditutup untuk pendaftaran sehingga April diproses. Insya Allah proses pengumumannya bulan April ya Dok ya. Mendapatkan LOE-nya baru bisa bulan April. Ya, mudah-mudahan LPDP-nya juga masih buka ya Prof tahun ini ya. Tahun lalu memang kita agak terlambat. Makanya nggak maju nih ya Dok. Sekarang kan dulu kan April mulai pembukaan kita gelombang 1. Sekarang maju Maret. Mungkin untuk ngejar itu juga. Mudah-mudahan ngejar ya. Oke, siap. Terima kasih untuk penjelasannya Dr. Hamim dan juga Prof. Julis. Untuk Prof. Juni dari FKG, ada pertanyaan juga masuk, batas masuk FKG SQ-nya itu berapa, batas umur berapa tahun? Batas umurnya untuk masing-masing ada tertulis ya Mas ya, di kalau saya tepatnya masuk ke paskanya di S3 itu ada ya Mas ya. Saya masih nggak hafal saya untuk masing-masingnya. Tetapi kalau untuk spesialis juga nanti ada batasannya, misalnya ada yang prodi misalnya harus fresh graduate harus tidak langsung begitu, tetapi 1 tahun paling enggak sudah bekerja dulu, di mana begitu juga masing-masing ada persyaratannya demikian. Ngaten. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Juni. Mungkin terakhir untuk Bapak Ibu semuanya terkait dengan banyak sekali pertanyaan yang masuk, rata-rata menanyakan di mana sih calon mahasiswa bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan program pasca sarjana, mungkin dari alamat website atau mungkin akun media sosial atau mungkin beberapa hal seperti channel YouTube misalkan. Mungkin Dr. Hamim dulu. Iya, terima kasih Mas Adit dan juga kawan UGM semuanya. Jadi untuk informasi resmi penerimaan mahasiswa itu tentunya di UM ya, di um.ugm.ac.id ya, itu yang secara umum ya memuat seluruh informasi penerimaan mahasiswa baru, baik itu di prodi S1, S2 dan S3. Itu lengkap ada di sana semuanya dan itu resmi ya, artinya sudah betul-betul informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk masing-masing prodi itu ada beberapa persyaratan khusus. Tadi yang seperti kami sampaikan, ada wawancara, ada membuat proposal dan sebagainya. Maka itu bisa dilihat di website masing-masing prodi. Tadi sudah kami sampaikan sebenarnya beberapa website di situ juga ada yang punya Instagram, ada yang ada Facebooknya seperti itu. Nanti bisa dilihat di sana. Nah, untuk mudahnya bagaimana? Nah, nanti di Google saja. Jadi silakan kawan UGM meng-Google saja, misalnya mau ke prodi dokter misalnya, bisa ke S3 FKUGM ACID, nanti kan keluar nanti. Ya, untuk ke prodi magister keperawatan misalnya, maka silakan masukkan magister keperawatan UGM. Nanti akan bisa diakses ke situ. Nah, kalau sudah membuka website masing-masing prodi, maka silakan nanti ada kontak us gitu ya. Itu ada kontaknya di situ. Nah, itu silakan bisa dihubungi dan kami senang sekali bisa memberikan informasi yang lengkap.
seperti itu. Jadi ya banyak yang sudah ada di internet, jadi tolong dimanfaatkan betul ya beberapa informasi yang ada di internet dan juga di medsos. Seperti itu deh. Jadi demikian Mas Ari dan kawan UGM semuanya nih, matur nuwun sangat ya. Baik, terima kasih Dr. Hamim. Prof. Juni, untuk FKG, informasi media sosial yang bisa diakses oleh kawan UGM tentunya, silakan. Ya, untuk FKG seperti tadi saya share di PowerPoint, nanti bisa lewat ugm.ac.id, fkg.ugm.ac.id. Ini website resmi kami, termasuk diantaranya di situ nanti ada masing-masing prodinya, tetapi menyatu menjadi satu di websitenya fkg.ugm.ac.id. Kemudian untuk pengumuman tentang tadi ya persyaratan untuk UM-nya nanti mengikuti dari UGM, UGM ACID. Kemudian untuk medsos lainnya, sementara yang lengkap di situ medsos lainnya ada masing-masing sudah ada Instagram sebenarnya, kawan UGM bisa mengikuti dari masing-masing tadi, misalnya mau ke spesialis apa atau S2 ilmu kedokteran gigi atau di S2 ilmu kedokteran gigi klinis, nanti masing-masing juga ada Instagramnya. Demikian Mas Adit, terima kasih. Terima kasih juga Prof. Juni. Terakhir dari farmasi, Prof. Zulis, silakan terkait dengan akun media sosial. Idem dengan yang lain, jadi yang resmi adalah dari UGM ACID. Selanjutnya untuk yang informasi detailnya pada masing-masing prodi sudah ada websitenya sendiri-sendiri. Jadi kami ada di masing-masing magister tadi, 3 magister dan 1 doktor, semuanya masing-masing punya website sendiri, bisa diakses. Kalau sulit nanti tinggal di searching aja, di googling, insya Allah ketemu. Ya. Baik, terima kasih sekali ketiga narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Hamim, Prof. Juni, dan juga Prof. Zulis. Terima kasih sekali sudah memberikan informasi yang banyak sekali terkait dengan program pasca sarjana untuk kawan UGM semuanya. Bagi kawan UGM yang mungkin ketinggalan episode hari ini, saya ngobrol bersama dengan 3 fakultas untuk terkait dengan program pasca sarjana, atau mungkin episode lainnya, silahkan untuk bisa meluncur ke akun YouTube Universitas Gadjah Mada. Di sana sudah lengkap semuanya terkait UGM update dari mulai awal episode sampai dengan episode hari ini ya. Semuanya sudah ada semuanya ya. Untuk informasi pendaftaran jalur pasca sarjana, silahkan untuk bisa sering-sering berkunjung ke website resmi UGM di um.ugm.ac.id. Di sana sudah lengkap juga informasi mengenai seleksi untuk penerimaan mahasiswa program pasca sarjana tentunya ya. Dan untuk kawan UGM yang mungkin mendaftar di program sarjana atau mungkin diploma 4 untuk jalur SBMPTN, teman-teman bisa mengakses di laman ltmpt.ac.id. Di sana juga sudah lengkap informasi mengenai pendaftaran jalur SBMPTN. Sekali lagi, terima kasih untuk kawan UGM yang sudah menyaksikan tayangan UGM Update pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada 3 narasumber. Kami ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lengah karena COVID belum musnah. Salam sehat untuk kawan UGM semuanya. Sampai berjumpa di UGM Update edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan UGM. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, semuanya. Siang. Terima kasih semuanya. Ya. Teman. Mari.